Baik, salam sejahtera untuk siapapun yang sedang menyaksikan video saya kali ini. Izinkan saya berbagi berkaitan dengan refleksi saya mengikuti kegiatan pelatihan Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum merdeka dalam seri kreativitas dan inovasi. Perkenalkan, nama saya Duta Valentino, asal sekolah SMA Negeri 1 Toho, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan pembuatan video. Ada 3 tujuan pembuatan video. Yang pertama, menyelesaikan tugas latihan mandiri pelatihan program Semangat Guru 2 Gelombang ke-10. Tujuan kedua, merefleksi materi yang telah dipelajari pada modul 3, kreativitas dan inovasi. Jadi bahan refleksi saya. Yang ketiga, sebagai sarana berbagi pengalaman belajar kepada rekan sejawat. Izinkan saya berbagi walaupun sedikit pemahaman saya. Lanjut pada bagian isi video, saya sudah membuat 3 alur di sini. Alur ini sesuai dengan pertanyaan yang terdapat pada LMS pelatihan Semangat Guru 2 Gelombang ke-10. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa hal baru yang Anda pelajari tentang kreativitas dan inovasi? Jadi, hal yang baru saya pelajari yaitu definisi berkreatif. Saya akan terangkan dengan ilustrasi pemahaman saya. Jadi, berkreatif itu adalah sebuah kemampuan atau skill yang dilakukan terus-menerus. Jadi bukan hanya sesekali atau jarang, tapi dilakukan terus-menerus yang memunculkan ide. Jadi skill yang dilakukan terus-menerus memunculkan ide. Ide yang dimaksud adalah ide yang orisinil atau yang asli, yang timbul dari dalam diri kita ataupun murid kita, dilakukan sepanjang hari atau sehari-hari ya, dalam rutinitas kita, dalam berbagai dalam berbagai situasi. Misalnya kalau guru itu harus kreatif mengajar, harus kreatif menyusun pembelajaran, ataupun harus kreatif menyusun bahan ajar. Jadi sebuah kemampuan yang dilakukan terus-menerus memunculkan ide yang dilakukan sehari-hari dalam berbagai situasi dan bermanfaat, memberi manfaat bagi diri kita sendiri dulu, lalu bermanfaat bagi sekitar kita atau masyarakat. Lalu hal baru yang saya pelajari juga yaitu stereotip tentang kreativitas. Mispersepsi tentang kreativitas. Jadi di sekitar kita memiliki pemahaman-pemahaman yang mungkin salah berkaitan dengan kreativitas. Saya akan terangkan. Jadi ada 4 poin yang mungkin nanti bisa kita refleksikan bersama. Yang pertama, sesekali versus terus-menerus. Maksudnya kreativitas itu dilakukan sesekali atau terus-menerus. Jadi yang benar adalah terus-menerus. Karena apa? Jika hanya sesekali, jadi sesekali,
itu akan menumpulkan kemampuan kita untuk berkreativitas. Lanjut, memberi kritik tidak membangun ide. Tentu, karena jika kita mengkritik ide diri kita sendiri ataupun ide murid kita, itu membuat mereka takut atau takut dicap aneh untuk kembali mengeluarkan ide-ide yang orisinil. Jadi kita harus memberikan kritik dengan cara yang benar, yang sesuai dan membangun. Kritik yang membangun itu harus kita berikan kepada diri kita sendiri maupun kepada murid kita. Hal memuji ide. Jadi dalam memuji ide itu kita harus cermat, apalagi mereward diri kita, memberikan pujian pada diri kita sendiri dan pujian kepada anak murid kita. Jika misalnya situasinya anak menggambar bintang, walaupun misalnya kita lihat bentuknya tidak sempurna seperti ini, sebisa mungkin kita memberikan pujian, tetapi pujian yang tidak sifatnya bohong ataupun hanya sekedar memuji tanpa dasar. Mungkin kita bisa puji, kok kamu menggambar bintang, mungkin kamu akan jadi bintang nanti, misalnya bintang film atau bintang apa, mungkin seperti itu kan. Pikiran memuji itu harus kita gali. Itu sebagai contoh saja tadi ya, mungkin bisa dimodifikasi nanti. Jadi kita memujinya juga harus sesuai dengan tingkatan umur. Anak SD dan anak SMA akan berbeda nanti cara memujinya. Lalu stereotip yang keempat, kreativitas bukan hanya di bidang ilmu seni. Jadi kebanyakan persepsi orang tentang kreativitas itu selalu melulu tentang seniman, ilmu seni, pelajaran seni. Tetapi kreativitas itu selalu datang bukan hanya di bidang ilmu kesenian saja, ilmu pendidikan juga bisa. Dengan cara kita memberikan model-model pembelajaran yang mungkin kita kembangkan dengan kreatif dan pemikiran yang original dari kita. Lanjut, kembali pada alur isi video. Saya sudah menjawab pertanyaan pertama. Saya akan melanjutkan pertanyaan kedua. Bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih kreativitas dan inovasi? Ini begini bentuknya. Jadi lembar aksi 1 ini dalam pengembangan kebiasaan berpikir kreatif itu sangat membantu saya, karena di sini sesuai dengan tujuannya itu membentuk sikap atau kebiasaan tidak mengkritik diri sendiri terlalu awal. Terkadang ide muncul dari dalam diri kita, terkadang terhenti karena kita mengkritiknya terlalu negatif, bahkan bukan orang lain, diri kita sendiri. Lembar aksi 1 ini memberikan saya semacam pembiasaan agar saya tidak mengkritik ide saya sendiri. Dan harapannya mungkin ketika saya tidak mengkritik diri saya sendiri dan membiasakan mengkritik dengan baik, akan merubah persepsi saya ketika saya berinteraksi dengan siswa. Jadi saya juga akan
memberikan sikap atau kritik yang sesuai, yang positif untuk mereka ketika mereka mengeluarkan ide-ide yang original. Membentuk kebiasaan baru. Di sini di dalam aksi 1 kita diberikan pemahaman bahwa ketika kita ingin melakukan kebiasaan baru, kita harus menempelkannya kepada kebiasaan yang lama. Dan yang ketiga, mengumpulkan varian kalimat untuk mendorong siswa mengembangkan pemikiran kreatif. Nah, yang pertama tadi untuk diri kita sendiri, dan yang ketiga ini untuk saat kita berhadapan dengan siswa. Nah, jadi di bagian 2-nya, yang pertama, bagian 2-nya itu di situ sudah ada latihan 4 praktik ya. Latihan 1A, B sampai D. Ini akan saya jelaskan nanti di akhir di pertanyaan ketiga. Jadi latihannya sekitar 5 atau 10 menit. Lalu ada panduan dan kita juga harus menyediakan alat tulis. Ya, alat tulis. Dan tidak lupa di sini tambahkan imajinasi pribadi. Jadi kita memainkan imajinasi kita. Nah, ya. Jadi kesan saya aksi 1 membantu saya untuk lebih ke arah mengasah kreativitas saya. Bahkan formatnya itu sudah lengkap di dokumen ini dan tinggal harian saya untuk mempraktikkannya dan mengisi lembar aksi ini secara terus-menerus. Oke. Pertanyaan pertama sudah, pertanyaan kedua, lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi, apa tips Anda untuk para pengajar menerapkan kreativitas dan inovasi? Jadi tips ini saya dapatkan dari lembar aksi yang saya tampilkan tadi di slide, yaitu ada latihan 1A, 1B, 1C, dan 1D. Untuk latihan 1A, itu namanya menggabungkan benda yang tidak biasa. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita pilih salah satu hewan. Misalnya apa ya? Misalnya ayam. Lalu pilih salah satu bentuk geometris. Saya pilih segitiga. Oke. Dan di sini poinnya, menggambar hewan dengan bentuk geometris. Jadi kita sudah memilih segitiga, lalu kita juga setelah memilih hewan ayam, jadi kita harus cari bagaimana caranya kita menggambar ayam segitiga ya. Segitiga. Itu dengan pola geometrinya tadi. Begini, ayam. Oke. Lalu langsung ke catatan. Bentuk tidak harus bagus. Contohnya seperti yang saya buat ini tidak bagus, tapi ide tersampaikan dengan baik. Yang penting idenya. Kita sudah kita belajar mengemukakan ide dan kita juga melakukan tindakan kepada ide kita, yaitu menggabungkan imajinasi tentang hewan dan geometris. Jadi ini nama latihannya itu menggabungkan benda yang tidak biasa. Tujuannya kita belajar mengeluarkan ide. Lanjut. Oke.
ke latihan 1B. Kalau latihan 1B ini, yang pertama bayangkan satu tujuan kuliah. Misalnya ini, tujuannya membuat agar siswa menjadi pintar. Pilih salah satu benda yang di sekitar Anda yang dianggap tidak berguna. Misalnya kertas, di sini ada kertas. Lalu bayangkan alat yang Anda pilih menjadi alat untuk mencapai tujuan Anda. Bagaimana caranya? Bayangkan bagaimana cara kertas ini membuat anak murid saya menjadi pintar. Misalnya entahnya saya isi kertas-kertas bekas itu dengan catatan-catatan materi saya, lalu saya berikan kepada mereka, mungkin itu akan membuat mereka menjadi cerdas. Jadi cara tidak harus logis, jadi kita hanya belajar mengeluarkan ide dan menindaklanjut ide kita. Latihan 1C. Selanjutnya, jadi di sini kita harus yang pertama kita harus menulis aktivitas rutin kita, mungkin ada 10 nanti. Lalu pilih 2 yang waktu yang cukup luang. Jadi dari aktivitas kita itu yang rutin, cari aktivitas yang benar-benar itu waktunya tidak terlalu menyibukkan kita. Maksudnya waktu yang santai. Lanjut, pilih pilih satu yang cocok ditempel latihan kreatif. Jadi dalam latihan ini kita diajarkan menempel kebiasaan baru ke kebiasaan lama. Jadi menurut pelatihan yang saya ikuti, jika kita menempelkan kebiasaan baru ke kebiasaan lama, itu akan lebih efektif ketimbang kita menciptakan kebiasaan baru kita dengan hal yang benar-benar kita tidak pernah lakukan. Lanjut, jadi kita buat sebuah agenda, kita buat checklist keberhasilan setiap hari dalam seminggu. Jadi ini latihan yang mungkin tidak langsung kita terapkan sekarang, tapi dilakukan dalam rentan waktu yang cukup lama, 1 minggu. Jadi dalam latihan ini mengajarkan kita bagaimana caranya kita untuk melatih kebiasaan lama dan kita sisipkan kebiasaan baru di kebiasaan lama kita. Lalu latihan berikutnya itu ini untuk treatmentnya lebih kepada murid kita. Jadi kita tulis mungkin kalimat-kalimat yang mendorong anak untuk kreatif, tapi dengan cara yang baik. Kita tulis sebanyak-banyaknya. Setelah kita tulis, lalu kita ketika kita perhatikan dari banyak kata-kata kita itu, kita coret yang mana dorongan pujian kita itu yang tidak sesuai, ya, tidak sesuai. Lalu setelah kita sudah dapat beberapa kalimat pujian, lalu kita pertimbangkan ulang, atau jika pujian itu terlalu tidak masuk akal ataupun pujian itu mengandung kata negatif, kita harus modifikasi dengan kata-kata yang lebih baik untuk bagaimana caranya pujian kita itu berdampak kepada peserta didik kita. Lalu membayangkan intonasi yang tidak mengintimidasi. Mungkin setelah kita susun kata-kata itu, bagaimana cara kita menyampaikan dengan nada yang sesuai dengan konteksnya, ya. Dan nada yang tidak mengintimidasi, maksudnya tidak sifatnya seperti marah-marah atau menjatuhkan, ya. Jadi itu tips dari saya untuk pengajar.
lewat latihan A1 sampai 1A sampai 1D, agar para pengajar menerapkan pola-pola ini untuk melatih kreativitas diri kita sendiri dan juga kreativitas murid kita. Good. Oke. Mungkin sekian dari video saya. Jika terdapat banyak kekurangan pada video ini, saya minta maaf. Sebagai tugas step akhir di bagian video ini, saya akan memberi himbauan bahwa kreativitas itu penting sekali bagi kita seorang pendidik, dan kreativitas itu penting juga bagi anak didik kita. Jadi ketika kita ingin anak didik kita berkreativitas, hal yang harus kita lakukan adalah memperbaiki kreativitas diri kita sendiri dulu, lalu keluarkan ke mereka. Setelah itu buat pembiasaan, karena kreativitas itu sangat penting bagi kehidupan anak murid kita kelak di masa depan, yang mungkin banyak tantangan-tantangan sesuai dengan zamannya nanti. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Selamat malam, salam sejahtera untuk siapapun yang sampai saat ini menonton video saya.